Selamat pagi, Mbak. Pagi. Saya ingin melakukan pemeriksaan jantung untuk surat keterangan sehat, bisa? Bisa. Silakan scan barcode-nya, Pak. Oh, oke. Oke, sudah, Mbak. Oke, baik. Silakan tunggu di ruang tunggu ya, Kak. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Atas nama Bapak Julian Latif, Saya, Mbak. silakan. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Julian. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Dewi yang bertugas pagi ini di sini. Saya lihat dari rekam medis, Pak Julian mau memeriksakan EKG ya. Mohon maaf, berapa umurnya ya? Oh, saya umur 28 tahun. Oh ya, Dok. Ini sebenarnya saya mau buat surat keterangan sehat buat kantor. Sebenarnya EKG itu tuh apa sih, Dok? Sama setelah pemeriksaan EKG, apa yang kita bisa ketahui dari situ? Jadi EKG itu merupakan kepanjangan dari elektrokardiografi. Ini merupakan alat diagnostik umum untuk memeriksa aktivitas elektrik jantung. Hasilnya berupa grafik nantinya yang disebut elektrokardiogram. Ya. Nah, kita sudah ketahui bagaimana gambaran elektrik jantung yang normal. Jadi kalau kita dapatkan tidak sesuai dengan kondisi elektrik jantung yang normal, maka itu dipastikan ada masalah pada jantung dan jenis permasalahannya itu bisa diketahui. Ya. Kemudian pada saat ada kelainan pada jantung nanti kami akan memberitahukan Pak Julian hasilnya. Kemudian bila perlu nanti akan dirujuk ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk dilakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian pemeriksaan ini tidak dilakukan dengan menggunakan intervensi dengan jarum, sehingga tidak pernah didapat efek samping dari pemeriksaan EKG ini. Kemudian nanti Pak Julian akan diperiksa dalam posisi berbaring, kemudian dipasangkan alat ya pada lengan kanan, lengan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian pada dada juga. Ini membuat sedikit tidak nyaman ya, tapi kami akan meminimalisir ketidaknyamanan ini ya. Oke, Dok. Apakah Pak Julian bersedia untuk dilakukan EKG? Bersedia, Dok. Pemeriksaan EKG ini menggunakan voltase yang sangat rendah, sehingga harus dipastikan bahwa di badan Bapak tidak ada logam seperti jam tangan, cincin, kemudian ikat pinggang dan lain-lain seperti uang logam juga nggak boleh ya. Nah, kemudian kebenaran bed periksanya itu juga terbuat dari besi sehingga Bapak tidak boleh menyentuh tempat tidur. Oke. Hasil pemeriksaan EKG ini merupakan grafik yang sangat halus sehingga kami mengharapkan Bapak bisa bertahan dalam posisi tidak bergerak. Apakah Pak Julian sudah mengerti dengan yang saya jelaskan? Dan apakah Pak Julian sudah bisa saya lakukan pemeriksaan EKG saat ini? Sudah ngerti, Dok, dan sudah jelas, dan saya bersedia. Ya. Kalau sudah bersedia, berarti sesuai dengan standar, Pak Julian harus melakukan tanda tangan inform consent yang menjelaskan dan menyatakan bahwa saya telah memberikan keterangan kepada Pak Julian tentang apa itu EKG dan efek sampingnya. Ini inform consent-nya yang harus Pak Julian tanda tangani. Oke. Terima kasih Pak, berarti kita sudah bisa melakukan pemeriksaan EKG. Oke, Dok.
Izin ya Pak Julian, sebelum melakukan EKG, kita tensi lebih dahulu. Oke dok, mau tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kiri aja dan tolong jam tangannya dilepas lebih dahulu. Selama tensimeter tidak boleh bergerak ya. Oke. Baik Pak, tensinya normal dan kita persiapan untuk EKG. Oke dok. Sebelum dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien menggunakan elektrokardiografi, perhatikanlah SOP pemeliharaan mesin EKG agar dokter selalu siap melakukan pemeriksaan. Pastikan kabel EKG sudah terpasang ke mesin EKG. Hal ini dapat mempercepat pemeriksaan saat pasien sudah siap. Selalu membersihkan elektroda dari sisa jeli atau pasta yang masih tersisa atau melekat. Periksa keadaan elektroda dan kencangkan bila perlu. EKG harus selalu disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Kertas EKG sudah dalam posisi yang benar agar pada saat proses mencetak, kertas tidak kusut atau tersangkut di mesin. Dokter harus memastikan dada pasien dalam keadaan bersih. Jika terdapat bulu dada yang tebal di tempat pemasangan elektroda, maka bulu dada harus dicukur terlebih dahulu. Posisi pemeriksaan EKG dapat menyesuaikan dengan keadaan pasien. Jika pasien datang dalam keadaan sesak, maka pasien dapat berbaring dengan posisi bagian kepala lebih tinggi dari dada atau posisi setengah duduk. Dokter menginput data identitas pasien terlebih dahulu seperti nama, usia, dan tanggal lahir. Pak Julian, kami mohon izin ya, sebentar lagi saya akan memasang peralatan untuk rekaman EKG, agak kurang nyaman tetapi kami akan mencoba untuk meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Ya Pak, kita akan memulai perekaman. Saya mohon Bapak tidak melakukan gerakan, baik gerakan tangan maupun kaki ya. Siap. Selesai Pak perekaman, saat ini saya akan melepas kabel-kabel yang ada di tubuh Bapak. Pak Julian, pemeriksaan rekaman EKG-nya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti hasil rekaman saya jelaskan di meja. Oke dok, makasih ya.
dok hasilnya? Setelah saya lihat dari hasil elektrokardiogramnya, ini secara keseluruhan ini normal ya. Saya berharap Pak Julian bisa mempertahankan kondisi ini sampai 50 tahun. Wah, terima kasih banyak dok untuk hari ini. Saya maulah hidup sehat sampai umur 80 tahun. Tapi menurut dokter, apa yang harus saya lakukan agar jantung saya tuh bisa tetap sehat? Ya karena bapak saya baru meninggal karena serangan jantung umur 65 tahun. Gampang-gampang susah sih Pak Julian ya. Tapi saya berharap karena Pak Julian masih muda itu bisa memodifikasi gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu dengan menerapkan yang pertama adalah melakukan menu seimbang, cukup dan tidak berlebihan ya. Kemudian kita harus memperhatikan isi piringku. Isi piringku itu sepertiga itu terdiri dari sayur dan buah, sepertiga itu terdiri dari karbohidrat ya, bebas mau memilih apa, mau nasi, mau kentang ya silahkan. Kemudian sepertiga dari isi piringku itu adalah protein. Protein ini bisa hewani atau nabati. Bisa daging ayam, bisa tahu atau bisa tempe ya. Kemudian harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Tidur harus cukup, minimal sehari semalam itu 6 jam ya. Hindari rokok, kemudian hindari alkohol apalagi narkoba. Kemudian yang terakhir cek kesehatan secara rutin dan kalau bisa memanage stres ya. Nah, kalau Pak Julian sudah melaksanakan pola hidup sehat, mudah-mudahan keluarga yang lain juga mengikuti. Baik dok, saya akan janji akan hidup sehat selalu. Terima kasih banyak dok atas hari ini ya. Terima kasih juga Pak Julian atas kerjasamanya sehingga perekaman EKG ini berjalan dengan lancar. Saya pamit dulu ya dok. Ya. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama.